Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Semoga kabar kalian baik ya semua. Dan Alhamdulillah saya sudah mengecek semua sudah mengerjakan UTS. Dan kolom di sim learningnya cukup rame ya. Oke, itu menandakan teman-teman begitu sangat antusias dan aktif dalam menyimak video-video pembelajaran saya, membuat saya semakin bersemangat ya. Oke, teman-teman semua, selepas UTS ini kita lanjut ke materi kita. Materi kita yang selanjutnya adalah terkait apa? Classroom setting ya, atau pengaturan kelas. Nah, pengaturan kelas ini penting nggak sih sebenarnya? Kan hanya 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 kelasnya aja gitu. Tapi ternyata pengaturan kelas itu penting loh, ya. Ya, penting. Kenapa? Karena ketika kelas itu tidak disetting sesuai dengan eh, kebutuhan, ya, situasi dan kondisinya, maka ya akan kurang efektif gitu. Ya. Oke. Jadi ini memiliki pengaruh besar ya terhadap suasana belajarnya karena vibes-nya itu akan berbeda ya. Ketika kita setting beneran dengan kelas yang asal-asalan itu vibes-nya, atmosfernya itu akan berbeda gitu. Misalkan seperti tata letak kursi, posisi guru, hingga penggunaan ruang yang optimal gitu termasuk hiasan-hiasan dapat menentukan sejauh mana interaksi dan partisipasi siswa terjadi. Guru yang memahami pentingnya pengaturan kelas akan mampu menciptakan iklim belajar yang lebih efektif. Begitu teman-teman. Gitu ya. Ternyata ngefek loh itu. Ya, coba kalian bayangkan kalian sedang mengajar jadi seorang guru. Ya, kelas yang klasikal, yang benar-benar klasikal dengan kelas yang sudah terset up dengan baik sesuai dengan aktivitas pembelajaran pada saat itu dan juga ya eh, mungkin gambar atau hiasan apa yang itu bisa menarik, bisa membuat semangat gitu ya. Karena kalau terlalu menarik itu nggak baik juga gitu kan. Nanti mereka siswa kita akan lebih tertarik pada hiasan-hiasan itu bukan pada kita sebagai guru gitu. Gitu. Jadi jangan overdo, tapi juga kita bikin yang menarik, bikin nyaman gitu ya. Gitu. Nah, itu teman-teman. Kita bayangkan seperti itu. Nah, kita bayangkan juga bagaimana kalau kelas itu pencahayaannya kurang. Tuh. Itu juga berpengaruh ya. Itu termasuk classroom setting. Kalau misalkan pencahayaan kurang atau mungkin AC-nya atau maaf nggak ada AC, kipas ya. Kipasnya nggak nyala gitu. Itu juga akan berpengaruh. Itu termasuk classroom setting. Bagaimana kita menyeting environment yang ada di kelas kita. Itu ternyata sangat sangat berpengaruh. Gitu ya. Oke, definisi classroom setting. Jadi adalah pengaturan fisik ruang belajar yang mencakup penataan kursi, meja, papan tulis, media pembelajaran, peran ruang dalam mendukung interaksi belajar. Gitu. Nah, Anda bisa lihat di sini ya, bagaimana ada tiga anak, mereka sedang berdiskusi begitu. Coba Anda bayangkan kalau misalkan ada aktivitas diskusi seperti ini, tapi mejanya, kursinya, penataannya masih klasikal. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Gitu. Makanya kalau memungkinkan nanti kalau Anda menjadi let's say kepala sekolah atau mungkin pemilik lembaga gitu ya, cari kursi yang mudah untuk digeser, mudah untuk dialihkan. Gitu. Jangan kursi yang berat gitu ya. Jangan. Gitu. Gunanya untuk apa? Ya seperti ini. Kalau misalkan dibutuhkan bisa dipakai, kalau enggak bisa disingkirkan dulu, ganti lesehan gitu kan. Kalau misalkan dibutuhkan tapi bisa buat circle, buat circle, circle gitu. Itu. Itu sangat berpengaruh ya. Termasuk media pembelajarannya harus bagaimana kita setting. Kita set up kelas itu sebaik mungkin, senyaman mungkin untuk siswa-siswa kita sesuai dengan aktivitas kalian pada hari itu. Oke, next.
Model pengaturan kelasnya ini model tradisional, row seating. Kursi berbaris ke depan, cocok untuk ceramah atau presentasi ya. Nah, kalau model pembelajaran kita online seperti ini ya, mentok seperti ini. Kalau kita online-nya online asinkronus kan, ya mau nggak mau, suka nggak suka, ya harus seperti ini gitu. Kecuali kalau mungkin online-nya kita online yang sinkronus gitu. Jadi kita bertatap maya secara langsung. Wah, bisa kita pakai game ya, pakai Mentimeter, Prezi dan lain sebagainya bisa gitu. Tapi kalau asinkronus ya may as well this is better, this is the best malah gitu ya yang bisa kita upayakan. Oke, ya ini model tradisional ya. Oke, yang kedua model U-shape meningkatkan interaksi antara guru dan siswa. Tahu ya U-shape ya? U-shape itu jadi U, bentuknya U begini. Set. Nah, gurunya di sini di depan. Tek gitu. Jadi interaksi guru dan siswa akan lebih meningkat. Tuh. Model kelompok cluster seating mendorong kerjasama dalam diskusi ya, dibikin kelompok-kelompok gitu. Kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Oke. Nah, selanjutnya model lingkaran, circle seating, menekankan kesetaraan dan partisipasi aktif, gitu ya. Jadi nggak harus melulu empat ini. Kalau kalian punya model lain yang itu kiranya bisa pas, bisa enak untuk siswa kalian, why not? Kenapa enggak, gitu kan? Itu. Oke, implikasi dalam pembelajaran bahasa apa sih? Tata letak mempengaruhi keterlibatan siswa. Semakin terbuka, semakin interaktif. Ya, pengaturan yang fleksibel memungkinkan guru menyesuaikan strategi pembelajaran. Dan yang ketiga, dalam kelas bahasa, pengaturan kelompok sering digunakan untuk role play dan diskusi. Gitu. Jadi, teman-teman yang sudah praktek mengajar, pasti, apalagi ngajar di Pare ya, pasti sudah menerapkan ini, gitu. Pasti itu ya nggak harus terus klasikal gitu terus ya gurunya di depan ya muridnya jentrek-jentrek begitu nggak bisa dibikin circle baris apa namanya berkelompok berpasang-pasang atau bagaimana sesuai dengan kondisinya. Nah termasuk juga bagaimana intinya gini bagaimana kalian bisa membuat kelas itu nyaman untuk siswa kalian sesuai dengan konteks pembelajaran yang kalian ajarkan pada hari itu. Itu, ya. Jadi ini bukan hanya soal estetika, enggak. Tapi bagaimana ini adalah sebuah strategi pedagogik yang nantinya akan mempengaruhi keberhasilan belajar. Ya, tidak hanya sebatas kursi, papan tulis, media pembelajaran, tapi faktor-faktor lain ya, misalkan seperti kelembaban udara, ya, sirkulasi udara. Misalkan kelasnya itu terlalu pengap gitu. Kira-kira gimana? Nyaman nggak? Nggak nyaman lah, gitu. Siswa yang harusnya dia bisa konsentrasi belajar, tapi karena mungkin pencahayaannya kurang, gitu kan, mereka jadi riap-riap gini, gitu kan. Nah, itu kan juga berpengaruh, gitu. Ya, apa belajar sambil kipas-kipas gitu ya. Nah, ini kipas-kipas gini. Nah, kira-kira kan juga akan berpengaruh kan? Gitu. Konsentrasinya pasti akan sedikit banyak buyar. Itu teman-teman, ya. Jadi refleksinya apa yang bisa kita refleksikan, teman-teman? Silahkan. Kalian jawab pertanyaan ini. Pengaturan kelas mana yang paling membuat Anda nyaman belajar bahasa Inggris dan mengapa? Oke. Jadi pengaturan yang bagaimana yang menurut Anda itu pas, cocok untuk belajar bahasa Inggris dan kenapa? Oke, yang bagaimana? Oke ya. Baik, itu teman-teman yang dapat saya sampaikan pada video kita kali ini. Semoga sehat selalu. Walafu minkum, telah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.